Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia dari Prodi Manajemen S1 Manajemen. Kali ini saya akan coba mempresentasikan terkait analisis konsep digital marketing strategi untuk memenuhi ujian akhir semester digital inovatif entrepreneurship. Nah, dosen saya di sini ada Bapak Walter Stompul, BBA, MBA. Langsung masuk ke materi. Pertama itu merupakan pengertian dan peran digital marketing. Nah, untuk pemasaran digital atau digital marketing itu adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan menggunakan media atau teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mendorong penjualan. Media digital yang digunakan meliputi website, media sosial, mesin pencari, email, aplikasi, dan platform online lainnya. Nah, untuk peran strategi pemasaran digital ini dalam keberhasilan bisnis digital, nah, dia itu mempunyai peran penting karena yang pertama itu membantu bisnis menjangkau target pasar yang tepat, meningkatkan visibilitas dan brand awareness, kemudian mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran, mengarahkan aktivitas promosi agar tidak acak, lalu meningkatkan konversi dan penjualan, memungkinkan pengukuran hasil secara real time, dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data. Masuk kepada konsep digital marketing, konsep strateginya itu yang konsep strategi pemasaran digital adalah rencana terstruktur yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan kanal digital untuk mencapai tujuan pemasaran dan bisnisnya melalui pendekatan yang terarah, terukur, dan berbasis data. Nah, strategi ini mencakup penentuan strategi target audiens, pesan, kanal, metode promosi, dan sistem evaluasinya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan yang pertama itu meningkatkan brand awareness, menarik calon pelanggan, meningkatkan traffic website, meningkatkan engagement pelanggan, meningkatkan penjualan dan konversi, membangun loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar. Nah, kemudian fungsinya yang pertama itu sebagai panduan arah kegiatan pemasarannya, kemudian dasar alokasi anggaran yang akan dikeluarkan, kemudian kerangka kerja tim pemasaran, lalu standar pengukuran kinerja dan alat sinkronisasi antar tujuan bisnis dan aktivitas promosi. Nah, kemudian pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital itu yang pertama menghindari aktivitas pemasaran yang tidak terarah, lalu mengurangi risiko pemborosan biaya, memastikan konsistensi pesan brand, lalu membantu prioritas kanal yang paling efektif, memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir itu meningkatkan peluang keberhasilannya kampanye. Lalu masuk ke dalam 6 tahapan model perencanaan sostek. Yang pertama itu dari situation analisisnya. Nah, tujuan dari situation analisis ini adalah untuk memahami kondisi internal dan eksternal bisnisnya. Nah, untuk yang dianalisis itu yang pertama itu adalah kondisi pasar dan tren digital, perilaku pelanggan, analisis pesaing, kinerja pemasaran saat ini, kanal digital yang sudah digunakan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian masuk kepada objektif. Nah, objektif itu adalah tujuan yang harus jelas dan terukur menggunakan prinsip SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Itu spesifik dapat diukur, realistis, relevan, dan ada batas waktunya. Contohnya itu seperti meningkatkan traffic website sebesar 30% dalam 6 bulan, atau menambah 5.000 leads baru per kuartal, atau mungkin meningkatkan conversion rate menjadi 4%. Kemudian masuk ke dalam strategi. Strategi itu adalah pendekatan besar atau big picture, bukan secara detail teknisnya, itu secara lingkup umumnya besarnya, seperti segmentasi pasar, penentuan positioning brand,
Kemudian customer journey mapping-nya, pemilihan kanal utama, pendekatan komunikasi, value proportion, dan strategi itu menentukan arah umumnya. Seperti saya katakan tadi, kampanye digitalnya. Nah, kemudian itu masuk ke dalam taktik. Taktik itu adalah turunan strategi yang menjadi teknik operasionalnya. Contoh taktik itu seperti SEO dan content marketing, kemudian iklan media sosial, email marketing, influencer marketing, video marketing, marketing automation, dan retargeting ads. Nah, jika strateginya sama dengan arah, maka taktik itu merupakan alat tempurnya. Kemudian masuk ke dalam action merupakan tahapan implementasinya mulai dari strategi dan taktik. Nah, di action inilah untuk diimplementasikan, seperti pembagian tugas tim timeline kampanye, workflow kerjanya bagaimana, kemudian anggaran detailnya, lalu tools yang digunakan apa saja, lalu SOP pelaksananya bagaimana, dan jadwal kontennya disusun seperti apa. Itu merupakan fokus pada eksekusi nyatanya. Nah, kemudian setelah action, terakhir itu ada namanya control. Itu berfungsi sebagai untuk mengukur atau mengevaluasi hasil, meliputi penentuan KPI atau Key Performance Indicator, dashboard monitoring, analisis data performa, A/B testing, evaluasi ROI, atau laporan berkala dan perbaikan strategi. Nah, masuk pada studi kasus. Pada kali ini saya mengambil perusahaan atau PT RH Klinik Indonesia. Masuk yang pertama untuk situation analisisnya itu pada tahap awal, PT RH ini melakukan evaluasi terhadap kondisi pemasaran digital. Mereka masuk pertama adanya tren kebutuhan layanan skincare di pasar Indonesia yang terus meningkat. Kemudian perilaku konsumen yang kini mencari informasi kesehatan kulit melalui media digital. Nah, analisis pesaing di industri klinik kecantikan yang aktif di platform digital seperti Instagram, YouTube, Google, dan lain-lainnya. Kemudian kekuatan brand sebagai klinik profesional yang dipercaya banyak pelanggan, serta kelemahan seperti kurangnya konten edukatif terjadwal. Lalu evaluasi kanal digital yang sedang berjalan, website sosial media untuk memahami performa saat ini. Masuk ke dalam objektifnya atau tujuannya, PT RH ini menetapkan tujuan pemasaran digital secara smart seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement di media sosial, meningkatkan jumlah pasien yang melakukan konsultasi atau treatment melalui kanal digital, meningkatkan traffic ke situs website, serta konversi melalui pemesanan online. Nah, tujuan-tujuan ini membantu memfokuskan arah strategi digital marketing agar hasilnya terukur dan sesuai dengan target bisnis. Masuk ke dalam strateginya. Nah, strateginya digital marketing yang digunakan, yang pertama itu fokus pada target pasar menengah ke atas yang peduli terhadap kesehatan kulit, lalu membangun positioning sebagai klinik kecantikan profesional dan terpercaya. Kemudian meningkatkan keterlibatan audiens melalui konten edukatif, tips kecantikan, video tutorial perawatan, kegiatan klinik. Lalu pemilihan kanal digital utama seperti Instagram dan YouTube untuk engagement dan informasi. Nah, strategi ini dilakukan pada pemanfaatan media sosial dan konten berkualitas untuk memperkuat brand image dan menarik pelanggan baru. Kemudian yang keempat itu ada taktik. Nah, untuk taktik ini dijalankan oleh perusahaan itu meliputi pembuatan konten berkualitas tinggi, foto atau video yang menampilkan hasil treatmentnya, mungkin dari segi live vision konsultasi atau Q&A dengan ahli dermatologi. Kemudian iklan digital atau social ads untuk menjangkau target audiens spesifik, dan penggunaan konten edukatif yang menjelaskan manfaat layanan klinik. Kemudian influencer marketing di platform seperti IG untuk memperluas jangkauan audiens. Nah, taktik-taktik ini bertujuan untuk mendukung strategi secara serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima itu ada actionnya. Nah, tahapan implementasinya itu mencakup pembagian tugas tim pemasaran, jadwal konten yang jelas,
lalu penggunaan tools manajemen media sosial, kolaborasi dengan influencer dan konten kreator seperti yang sudah sering dilakukan oleh klinik-klinik kecantikan lainnya. Kemudian itu pengaturan anggaran untuk iklan digital dan optimasi SEO di website klinik. Nah, ini adalah fase operasional di mana strategi digital dan taktik dieksekusi di sini, di secara action, secara langsung. Nah, yang terakhir itu di kontrolnya. Nah, kontrol melalui pengukuran evaluasi dan performa menggunakan KPI. Nah, untuk metrik yang dipantau itu jumlah followers dan engagement rate di media sosial, lalu traffic website dan page views, kemudian konversi dari kampanye iklan, kemudian jumlah konsultasi yang datang melalui media digital, ROI dari iklan, dan aktivitas digital marketing. Nah, untuk monitoring ini dilakukan secara berkala untuk melihat apakah berjalan efektif dan jika perlu dilakukan penyesuaian. Nah, dalam menerapkan kerangka Sostek secara terstruktur, PT RH ini berhasil. Kenapa? Karena mengidentifikasi kondisi saat ini secara jelas, menetapkan tujuan pemasaran digital yang terukur, kemudian menyusun strategi yang relevan dengan tujuan bisnis, menerapkan taktik digital marketing yang sesuai dengan target audiens, lalu mengimplementasikan dan mengontrol kampanye secara efektif. Nah, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan Sostek membantu perusahaan mengoptimalkan perencanaan pelaksanaan pemasaran untuk mencapai hasil bisnis yang lebih baik. Kemudian untuk rekomendasi strategi digital marketingnya itu yang pertama, dapat diterapkan atau ditingkatkan oleh RH Klinik ini untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah dengan memperkuat konten edukasi berbasis otoritas medis seperti artikel atau video penjelasan dokter mengenai masalah dan perawatan kulit, sehingga perusahaan dipandang lebih terpercaya atau sebagai sumber yang terpercaya, bukan hanya sebagai penyedia layanan. Kemudian perusahaan juga perlu mengoptimalkan SEO dan pencarian Google dengan menargetkan kata kunci spesifik terkait masalah kulit serta memperkuat di setiap cabangnya, mampu mendominasi traffic organik dan menekan biaya iklan. Selain itu, pemasaran berbasis data perlu ditingkatkan melalui segmentasi pasien dan pengiriman pesan yang dipersonalisasi seperti reminder perawatan dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan kulit pelanggan untuk meningkatkan konversi dan loyalitas. Nah, kemudian integrasi omnichannel juga penting agar perjalanan pelanggan dari media sosial, konsultasi online, hingga pemesanan treatment berjalan mulus dalam satu sistem yang terhubung. Untuk meningkatkan kepercayaan pasar, perusahaan perlu memperkuat social proof melalui testimoni video pasien, dokumentasi before after yang terverifikasi, serta studi kasus nyata. Nah, untuk kolaborasi sebaiknya tidak hanya dengan influencer, tapi juga dengan dokter dan edukator kesehatan agar kredibilitas brand semakin kuat. Di sisi lain, strategi video pendek perlu diprioritaskan untuk meningkatkan jangkauan dan engagement, serta penggunaan marketing automation serta dashboard KPI digital agar seluruh kampanye dapat dipantau dan dioptimalkan secara berkelanjutan berbasis data. Nah, baik, izin mungkin sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.